Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai air lindi. Selain gas yang dihasilkan di TPA, juga dihasilkan air lindi. Air lindi ini berasal dari pembusukan sampah-sampah maupun dari air hujan juga bisa. Selain itu juga bisa dari kandungan air yang sudah terkandung di sampah tersebut, seperti terdapat minuman botol yang masih mengandung air dan air tersebut keluar dari botol tersebut sehingga akan menjadi air lindi. Nah, kenapa air lindi ini perlu kita perhitungkan? Karena air lindi ini mengandung sejumlah parameter pencemar yang akan mencemari lingkungan seperti tanah, air yang apabila tidak diproses lebih lanjut akan mencemarinya. Nah, berdasarkan EHRIX 1993, apabila air lindi ini berkontak dengan air maupun tanah, maka air lindi ini akan menyebabkan beberapa kerusakan. Seperti yang pertama yaitu apabila air permukaannya terpolusi air lindi dengan kandungan zat organik tinggi, pada proses penguraian secara biologis akan menghabiskan kandungan oksigen dalam air dan akhirnya seluruh kehidupan dalam air yang tergantung oleh kebutuhan oksigen terlalu akan mati sehingga berdasarkan penjelasan ini disimpulkan jika air lindi ini mencemari air permukaan seperti air sungai, danau maupun air-air lainnya yang ada di sekitar TPA tersebut maka akan menurunkan kadar oksigen terlarutnya atau dissolve oksigennya. Yang kedua, apabila air lindi ini mencemari air yang ada di dalam tanah maka akan berada dan tetap ada pada air tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama karena terbatasnya oksigen terlarut sehingga sumber air yang berasal dari air tanah tidak sesuai lagi untuk air bersih karena air yang ada di dalam tanah kan tidak berkontak dengan oksigen secara langsung sehingga memiliki keterbatasan oksigen untuk menguraikan parameter yang ada di air lindi ini sehingga tetap saja oksigen tersebut akan habis tapi masih belum cukup untuk mengurangkan air lindi ini sehingga konsentrasinya tetap tinggi dalam waktu yang lama. Nah, untuk perhitungan air lindi ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini merupakan beberapa parameternya seperti jumlah sampah yang didepositkan di TPA tersebut, lalu masa operasinya selama 1 tahunnya, lalu karakteristik dari sampahnya, lalu terdapat juga karakteristik dari sistem penimbunannya, ada juga jenis cover materialnya dan seterusnya. Nah, di sini kita juga memperhitungkan gas yang dihasilkan di landfill tersebut karena gas tersebut juga menghasilkan apa yang namanya vapor gas, liquid vapor. Mohon maaf, gas tersebut juga memiliki kandungan liquid vapor, di mana itu juga akan menjadi air lindi. Nah, berikut merupakan beberapa rumus yang digunakan untuk mengetahui jumlah kandungan air yang ada di dalam sampah yang akan menjadi air lindi. Nah, dalam perhitungan air lindi ini kita akan memperhitungkan eh, jenis lapisannya dan juga tahunnya. Yang pertama adalah lapisan pertama pada akhir tahun 2020 di mana TPA ini dibuka, lanjut ke lapisan 1 dan 2 pada akhir tahun 2021, lapisan 1, 2, 3 pada akhir 2022 sampai seterusnya selama TPA ini beroperasi. Selain itu, kita juga akan memperhitungkan jumlah lindi yang dihasilkan pasca TPA ini beroperasi karena meskipun telah tidak ada kegiatan penimbunan akan tetapi masih terdapat kegiatan dekomposisi dari sampah yang juga akan tetap menghasilkan air lindi.
Nah, di sini kita memperhitungkan sampai kita mengetahui adanya konstan adanya nilai konstan dari lindi yang dihasilkan. Nah, berikut merupakan rangkuman dari nilai lindi yang dihasilkan, di mana 2020 sampai 2029 ini merupakan masa operasi dari TPA tersebut, dan 2030 sampai 39 ini kita melakukan perhitungan untuk mengetahui sampai mana lindi tersebut dihasilkan. Nah, ini dari tahun pertama produksi lindi akan naik dan mengalami pasang surut dan sampai mengalami stagnan atau konstan pada tahun ke-17 ini. Nah, nantinya dari produksi lindi ini akan disalurkan melewati pipa-pipa dan akan menuju ke unit pengolahan air lindi untuk selanjutnya diolah agar sesuai dengan parameter baku mutu yang ada sehingga dapat dibuang ke badan air.